Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi nih bersama saya Sarah Ayu di podcast Komunikasi Bisnis. Dan tentunya kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber yaitu teman saya. Dia adalah seorang mahasiswa dan moderator. Beliau adalah dosen kami. Kali ini kita akan bahas tentang komunikasi politik Gen Z di era digital. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Makanya stay tune terus di podcast Komunikasi Bisnis. Gen Z, generasi Z itu adalah generasi dari anak-anak yang lahir tahun 2000-an. Lahir tahun 2000-an, kalau kita mulai dari tahun 2000, berarti kan sekarangnya udah mau 23. Dan umumnya mereka itu umumnya nggak semua. Itu ada yang untuk pertama kalinya tahun 2024 besok ikut milih, dan banyak juga yang masuk 19, 18 tahun Indonesia itu kemungkinan baru pertama kali. Karena kalau kita lihat komposisi dari jumlah pemilih tahun 2024, justru Gen Z ini sangat dominan, sekitar 50% dari jumlah luar biasa banyak, 50% adalah Gen Z. Jadi oleh karena itulah sebagai mahasiswa kita juga harus sadar dengan kondisi ini, karena suaranya akan sangat menentukan. 56 itu kalau satu putaran untuk satu calon aja menang satu putaran, ya, sampai ada dua putaran langsung satu putaran langsung. Karena itu kita merasa perlu untuk berdiskusi tentang apa komunikasi politik dari generasi Z yang notabene mereka itu kan lahir di era digital, dimana sehari-harinya itu sangat akrab, sangat erat dengan penggunaan internet, terutama medsos. Ada satu kajian yang mengatakan bahwa Gen Z ini sebenarnya punya sikap politik tertentu, tapi mereka lagi banyak diam. Dan kita ketahui bahwa dalam komunikasi itu people cannot not communicate. Orang nggak bisa enggak komunikasi, pasti selalu. Artinya diam mereka itu pun sebenarnya juga merupakan suatu pesan terutama kepada mereka yang ikut kontestasi, bahwa diamnya generasi Z ini bukan berarti nggak punya pilihan, bukan nggak punya sikap. Makanya kemudian kita ada di sini ada Tegar, kemudian Tia, dan Dewi. Ini adalah mahasiswa dari Universitas Yusuf semester 5. Kita ikut pertemuan komunikasi bisnis. Maka kali ini kita bukan membicarakan komunikasi bisnis, tapi komunikasi, karena untuk semester ini saya berniat untuk mengangkat tema Gen Z dilihat dari berbagai macam aspek. Jadi yang pengen saya ketahui sekarang ini dari komunikasi ini, sebenarnya mereka sikap politik dari Gen Z itu seperti apa sih? Apakah benar seperti yang banyak ditemukan oleh orang-orang bahwa Gen Z itu bersikap jadi gimana ya? Menurut saya sebenarnya kalau untuk Gen Z sendiri memang ada penelitian juga yang bilang kalau kurangnya minat Gen Z untuk terjun ke politik itu sendiri, tapi tidak menutup kita tidak mengkritik si politik itu sendiri. Misalnya dengan mortal, biasanya kritikan lewat situ juga bisa. Dengan mortal maksudnya? Jadi lewat lukisan gambar gitu. Apa bentuknya? Misalkan pernah, misalkan kayak di jalan gitu, gambar Jokowi misalkan digimanain gitu, terus ada kata-katanya, itu bentuk kritikan Gen Z juga. Terus kemudian baru pertama atau kedua kali? Iya, Dua kali ya. Berarti tahun 2019 sudah dulu. Jadi dua-duanya partai sama presiden. Atau dua-duanya dari itu? Ini dua-duanya. Jadi gimana nih? Baru mau pertama kali. Kamu tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Kamu nggak punya kepedulian sama sama.
Ada sih yang tertarik, cuman ya kita juga belum tahu nih gimana dari calon-calon presiden itu membuktikan benar-benar yang terbaik apa enggak sih untuk masyarakatnya gitu. Kalau tentu lebih dua kali. Ini untuk kedua kalinya. Jadi pacaran sepatutnya. Kamu banyak bohong ini. Gimana tuh kita dibohongin sama pacaran? Kadang-kadang. Iya kadang-kadang. Artinya dengan pacarannya katanya, wah saya jadi mati, semuanya bohong kok karena presiden yang harus 270 juta orang kasih aja. Artinya ada yang di sini benar dia buktiin, tapi bagi orang lain Ya, habis. kadang tuh kebanyakan yang cuma di awal kampanye tuh gencar-gencarnya narik perhatian kayak gitu-gitu. Tapi setelah udah jadi malah tidak sesuai. Saya apa? Ya misalkan di visi misinya tuh disebutinnya apa-apa, tapi pas begitu zamannya dia memerintah malah semakin kacau. Yang saya rasain karena beda kepemimpinan tuh beda banget, kerasa banget perubahan. Tapi kalau kita lihat Jokowi itu kan 2019 sudah dia 2014 sudah dia, jadi kemungkinannya atau kamu nggak bisa bandingin dengan yang lain karena masih jadi liga kecuali sebelumnya SBY dan kamu besok yang 2014 itu bisa bandingin dengan orang lain orang. Kalau orang itu juga kemungkinannya masih begitu lagi. Tapi ada nggak janji yang menurut kamu apa namanya di kampanye kan? Yang nggak ada aksi gitu. Ya kayak ada aksi apa gitu? Makanya itu harus selalu. Ya kurang ini sih Bang. Iya kurang ikutin. Ya Sebenarnya minat kamu tidak? kalau minat saya sebenarnya nggak ada di politik sih Bang. Iya pak. Di bisnis. Oh bisnis. Tapi juga dalam politik terkait dengan bisnis. Pasti. Nggak mungkin enggak karena yang politik itu akan membawa. Karena zaman sekarang tuh susah susah untuk generasi Z yang bisa mau gitu terjun ke dunia politik. Ya kalau generasi kamu bisa kalau 35 seperti wakil presiden umurnya baru 35 tahun. itu seolah-olah dipaksakan tentang nasional padahal apa namanya sesuai dengan umur kan yang namanya pengalaman kan dari jam terbangnya harus jalan apa iya Kalau menurut saya lihat ini sih Bang kinerja dia di Solo bisa menjadi perbandingan gitu. tapi baru 2 tahun loh 2 tahun loh sementara yang lain tuh kalau jadi wakil presiden kamu nggak memimpin negara dalam posisi hari kacamata Gen Z. Kalau menurut saya sebenarnya kalau itu umur itu nggak menjadi patokan dia tidak juga sih Bang. Kadang ada yang umurnya segini tapi dia mampu gitu. Jadi umur itu bukan menjadi patokannya dia naik. Jadi yang namanya umur Percaya diri bahwa dia tuh bisa untuk terjun langsung gitu. tapi kalau kita lihat ya Keprofesionalan sih Mbak yang berbicara. referensi Hitler Dan usia orang dari sudut pandang jangan keburu busuk aja bukan keburu busuk kan memang juga soalnya kecenderungannya kalau orang kematangan itu dia udah nggak tahu lagi situasi pengalaman politiknya belum terlalu banyak nih, ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang kayak Tegar tadi kayaknya lebih mudah aspirasi Gen Z-nya tuh lebih mudah iya mudah tersalurkan karena kan sama-sama mudah lebih mengerti cara mendekati iya dengan cara pendekatannya lebih mudah mengerti. Kalau di bilang saya dan seperti itu. faktor-faktornya juga sih Bang. kalau pasang kira-kira mereka dua-duanya yang jelas dua-duanya 50-an Ini kan
temanya olahraga gitu Mbak, bukan menyangkut hal-hal yang lainnya. Bukan editorial. Itu kan politik menyangkut semua kok. Masalahnya Banyak kan luar belakang dia kayak sebagai tolak ukur sih kalau itu. makanya kayak Anies kan selalu dikaitkan dengan Pilkada 2017 kalau dia membawa politik dengan kalau dia kan kepentingan juga di Padang Jakarta kayak apa Ke jalan, kita harus benar-benar mengkaji dulu Bang, apa harus cara Akan apa yang disuarakan. karena jangan sampai ditanya misal kamu demo apa, nggak tahu saya ikut-ikutan aja, nah itu salah tuh. Akan jadi mempermasalahkan juga. selama ini gimana? Benar-benar ngerti atau emang ikut-ikutan doang? Mau selfie-selfie doang gitu kan kayak Nah justru itu dia masalahnya Bang. kadang-kadang masih satu lucu hari ini di demo di DPR bubarkan DPR besok di demo di sana turun ke presiden terus sebagai turun sih kalau ngurus negara nggak ada orang lagi kembali bubarin Sebagian mengerti, sebagian hilang dari 200 ini hilang Jadi saya yang ditolak. iya ya berarti supaya adil dan merata ya kayak gitu coblos 3-3 aja boleh. Iya, musik juga apa ada. banyaknya sih sama Iman berapa banyak tuh Iman Tapi ada aku sih kemarin-kemarin juga sempat booming juga sih Bang. Kayak gitu, jadi makanya tapi di moral kan yang cuma pintar melukis yang nggak bisa melukis apa bisa di media sosial. sama TikTok. Twitter. apa itu apa sikap kamu Kalau saya mah misalnya nih ada yang lewat ke FYP, dilihat dulu nih, harus cari tahu kalau Benar atau emang enggak. benar. benar benar begitu banyak kan langsung ikut ikutan Ya sih Bang, dilihat dulu soalnya kan Lihat dulu, Bang. itu sensitif ya Bang. Dan kita kalau misalkan langsung kemakan gitu aja berarti kita tidak cerdas dalam media sosial. itu umumnya kita ya langsung ditarik Iya, itu dia Kebanyakan kadang dari kurang ada kurang beberapa edukasi sih ya, Bang. kurang cerdas dalam media sosial. semester 5 ya mata kuliah komunikasi bisnis ada bukan bisnis yang kita kemukakan tapi yang mungkin itu pasar sekian saya kira kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Oke teman-teman, komunikasi politik Gen Z di era digital ini bagi kalian gimana? Sangat menarik bukan? Seru banget ya pembahasan kali ini. Nah, bagi kalian yang ingin mengirim saran dan kritik, bisa DM Instagram kami. Dan akhir kata, saya pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.